Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Puspaga adalah salah satu unit layanan yang memang menjadi urusan kewenangan Dinas PPPA baik provinsi maupun kabupaten kota. Di dalam urusan kewenangan untuk sub urusan kualitas keluarga, bahwa keluarga harus mewujudkan keluarga yang setara gender dan hak anak, dan ini menjadi tanggung jawab dari Dinas PP sebagai penyedia layanan bagi Puspaga maupun juga kabupaten kota. Puspaga saat ini sudah diinisiasi, disediakan layanannya oleh provinsi maupun kabupaten kota, 14 provinsi dan 176 kabupaten kota, sehingga ada 197 layanan Puspaga di Indonesia, yang dimana target penerima manfaat Puspaga tentu adalah keluarga. Dalam keluarga tentu ada anak, ada orang tua, dan juga calon orang tua, dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak. Puspaga sekali lagi punya layanan yang sangat prioritas adalah pertama, melakukan penyadaran kepada masyarakat dan keluarga melalui edukasi, sosialisasi, membentuk keluarga pelopor dan pelapor agar para orang tua mampu menjadi pengasuh sesuai anak. Layanan prioritas ini sangat penting sebagai layanan preventif dan promotif, sekali lagi untuk meningkatkan kapasitas keluarga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mampu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan bakat anak, serta mencegah perkawinan pada usia anak, dan membentuk pendidikan karakter. Inilah salah satu disediakan oleh pemerintah melalui Puspaga, diharapkan seluruh keluarga mampu seperti yang disampaikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekali lagi, layanan di samping melakukan layanan edukasi dan masyarakat, yang kedua adalah memberikan konsultasi konseling, dan ini memang dilakukan oleh psikolog. Layanan ini sudah diinisiasi dengan dibantu oleh tenaga profesi psikolog dan konselor, sehingga mereka melakukan layanannya dari mulai edukasi, konseling konselor, kemudian melakukan layanan penjangkauan jika dibutuhkan oleh masyarakat. Hal yang penting untuk Puspaga adalah memang salah satu fungsi keluarga adalah bagaimana memastikan anak-anaknya tumbuh kembang, tidak hanya fisiknya, tapi juga spiritualnya, mental, moral, sosial. Dan ini tidak mudah, karena kita mendapatkan fakta bahwa banyak sekali keluarga yang gagal dalam pengasuhannya, sehingga dampaknya bagi anak tentu menjadi tidak berkualitas, dan ini tentu akan membahayakan ke depan sebagai bonus demografi Indonesia. Sekali lagi, bahwa layanan ini memang dibentuk oleh beberapa dinas PP, itu adalah satu, melekat dalam tusi dinas PP. Banyak sekali yang mengampu dari Puspaga ini dilakukan oleh bidang pemenuhan hak anak ataupun bidang yang mengampu pemberdayaan perempuan yang di dalamnya ada kualitas keluarga. Kita menyadarin bahwa provinsi maupun kabupaten kota di dalam mengampu sub urusan bagaimana penyediaan layanan kualitas keluarga ini, terutama Puspaga, menjadi tantangan yang juga tidak mudah, karena sangat sedikit yang memahami bagaimana mengembangkan Puspaga ini untuk bisa menjadi layanan yang memang menjadi tusi dinas PP. Sebagian yang lain memang dilakukan oleh dinas PP dengan berbasis masyarakat, artinya bersinergi dengan masyarakat, dan ini juga
bisa dilakukan di bawah koordinasi Dinas PP. Sekali lagi, layanan ini memang mengedepankan sebagai fungsi layanan yang bersifat promotif preventif, yang harus terkenal seperti puskesmas dan posyandu. Untuk itu promosi menjadi penting. Promosi yang sangat sekarang bisa diakses dengan sangat mudah adalah melalui media sosial. Sekali lagi, dengan media sosial tentu untuk mengenalkan Puspaga agar diterima, agar penerima manfaatnya banyak diketahui oleh keluarga dan masyarakat pada akhirnya. Dan sekali lagi, layanan ini sudah mulai berproses, dilakukan dengan sesuai standar. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dari layanan ini, karena sekali lagi layanan ini dengan standar tentu semua penerima manfaat mendapatkan layanan terbaiknya dari Puspaga ini. Yang dilakukan dilihat dari sumber daya manusianya, manajemen pengelolaannya, sarana prasarananya ramah anak, dan juga melakukan monitor evaluasi terhadap pelaksanaannya. Jadi baru ada 26 Puspaga yang sesuai standar. Nah, untuk ke depan memang proses standar ini harus melibatkan provinsi, sehingga sekali lagi provinsi sebagai pembina dan pengawas tentu harus mempunyai kemampuan, harus mempunyai pengetahuan, harus mempunyai kompetensi di dalam melaksanakan Puspaga ini sesuai dengan standar. Untuk tahap pertama kita melakukan BIMTEK. Sekali lagi BIMTEK ini untuk bagaimana proses standarisasi ini melalui auditor-auditor yang memang kami latih, sehingga kami sebagai Kementerian PPPA yang bertanggung jawab menjalankan arahan Presiden terkait peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak akan terjawab melalui salah satunya adalah bagaimana pengembangan Puspaga yang dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten kota sudah mulai berproses dalam standarisasi, sehingga saat inilah menjadi penting bagaimana proses transfer knowledge, transfer kompetensi menjadi salah satu yang akan kita optimalkan di dalam kinerja kami. Dan tentu saja target Puspaga standar setiap tahun sudah ditetapkan di dalam Renstra Kemen PPA, khususnya di Deputi Pemenuhan Hak Anak. Sekali lagi, satu Puspaga memang untuk seluruh warga Indonesia agar mampu menjadi keluarga yang memastikan bagaimana tumbuh kembang anak, dan ini juga pada akhirnya agar anak-anak menjadi anak yang berkualitas dan juga keluarga yang mampu menjalankan sesuai dengan hak anak dan tentu saja setara gender di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.